Meskipun Pokemon itu hanyalah monster atau bahkan bisa dibilang kayak hewannya dunia Pokemon untuk dipelihara gitulah, tapi tetap aneh apabila ada Pokemon yang membagi perbedaan gender dalam persentase tertentu. Contoh gender betina banget tapi ada jantannya, dan jantan banget tapi ada betinanya gitu. Intinya kita bisa melihat bagaimana setiap Pokemon bisa merujuk pada gaya feminim secara langsung atau maskulin secara langsung, yang menciptakan efek jebakan yang tidak mengetahui fakta di balik jenis kelamin mereka. Sebenarnya ada beberapa Pokemon yang membagi jenis kelamin mereka dan memberikan penampilan spesifik yang berbeda, sehingga mudah untuk dipahami mana jantan dan mana betinanya. Itulah yang aku siapkan kali ini. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Sirfetch'd. Pokemon ini adalah hasil evolusi dari varian regional Galarian Purpech yang bertipe Fighting. Konsep yang keren diambil dari para prajurit dengan pedang dan perisai daun bawang sebagai senjata utamanya. Penampilan dan nama Sirfetch'd sendiri tampak begitu maskulin, apalagi warna kesuciannya yang mulus tanpa noda di tubuhnya, membuat Pokemon ini semakin terlihat tampan dan pastinya pemberani. Namun karena ia bebek yang tampaknya meskipun ada pembagian merata dalam gendernya, tetap saja Sirfetch'd terlihat jantan banget. Pokemon evolusi Purpech betina ini mengambil tema yang sama tapi kini diberi nama Madame, yang merupakan Pokemon beta yang awalnya untuk evolusi dari Purpech generasi pertama pada masa itu. Mr. Mime. Mr. Mime dari namanya saja sudah merujuk pada seorang pria terhormat yang menjadi pantomim berpengalaman. Awalnya Pokemon sebenarnya tidak memiliki pembagian jenis kelamin pada awal perilisannya. Makanya Mr. Mime teridentifikasi sebagai Pokemon jantan seutuhnya pada awal pengenalannya. Ia pun terinspirasi dari seseorang yang memang laki-laki. Namun konsep perbedaan gender masuk dan membagi gender Mr. Mime ke 50/50 untuk kategori jantan dan betinanya. Tampaknya agak kurang cocok saat gender betinanya disebut Mister. Maka Pokemon evolusi Mime Junior berjenis kelamin betina ini diberikan nama berawalan Mercedes atau ya kayak nyonya pemain gelembung gitulah. Penampilannya lebih ramping dan spesifik pada gender tersebut yaitu betina. Vespiquen. Kombi betina merupakan spesies kombi yang cukup langka daripada jantannya. Ini bukan tanpa alasan, pada proses evolusi para kombi, hanya yang berjenis kelamin betinalah yang dapat berevolusi ke tahap berikutnya untuk menjadi ratu lebah. Maka kombi jantan juga seharusnya bisa berevolusi ya kan? Seperti Pokemon evolusi kombi jantan ini yang berubah menjadi lebah pekerja sekaligus sebagai lebah penjaga bagai prajurit yang melindungi sarangnya. Tinkaton. Penampilan Tinkaton begitu luar biasa keren, sehingga Pokemon ini langsung nempel di ingatan penggemar sebagai salah satu Pokemon generasi ke-9 yang paling populer. Teridentifikasi sebagai Pokemon dengan 100% betina dalam jenis kelaminnya, Tinkaton menampilkan Pokemon menggemaskan dengan warna merah muda, dan rambut menjuntai ke tanah yang diinjak olehnya juga. Namun yang membuatnya lebih memukau adalah senjata palu raksasa yang dibawanya. Dan tampaknya cocok juga apabila Tinkaton jantan memiliki bentuknya tersendiri. Contoh kecil Pokemon evolusi Tinkaton berjenis kelamin jantan ini yang menawarkan senjata pedang tajam dari Pokemon biru berambut kuning yang tampan. Keren banget menurutku yang ini. Kangaskhan. Sama halnya dengan Pokemon sebelumnya, Pokemon ini juga diidentifikasikan sebagai 100% betina, yang merupakan Pokemon orang tua spesifik pada induk betina yang merawat dan melindungi anaknya, membawa anaknya kemanapun dengan membiarkan mereka hidup di kantong tubuhnya. Single parents itu ya bisa cukup sulit kalau tidak siap ya. Cukup aneh untuk melihat Kangaskhan seutuhnya betina di alam liar. Maka dari itu, Pokemon Kangaskhan yang merupakan perbedaan gender jantan ini memiliki penampilan yang lebih kuat, sehingga lebih masuk akal saat mereka bersatu menjadi keluarga bersama anak mereka yang bisa merupakan pra-evolusinya juga. Togekiss. Togekiss bukanlah toge dan kiss. Gak, maksudku Pokemon ini bukanlah Pokemon yang benar-benar manis, lembut, dan kayak betina banget gitu. Faktanya meskipun namanya begitu cantik, tampilannya juga indah dengan kesucian warna beserta bercak estetik yang membuatnya terlihat betina banget. Sebenarnya 80% lebih Togekiss adalah jantan. Tapi tetap saja terlalu cantik nggak sih? Togepi sendiri bisa tampak seimbang dalam perbedaan gendernya ya. Lagi pula ia hanya telur yang bahkan tidak spesifik pada satu binatang saja.
Fakemon evolusi Togepi yang satu ini bernama Togesaurus yang mengambil tema dinosaurus. Ya bisa jadi si Togepi adalah telur dinosaurus juga kan. Bizarre. Dalam pengembangan evolusi lanjutannya, Bizarre menjadi King Gambit benar-benar merujuk pada gender jantan, bahkan hanya dengan menyebutkan namanya King gitu kan. Namun ia terbagi atas perbedaan gender 50% jantan dan 50% betina. Bizarre saja dari awal memang seutuhnya maskulin dalam segi penampilan. Bagaimanapun juga ia seperti pria yang menggunakan armor lengkap tanpa ada penampilan betinanya sedikit pun. Seperti Fakemon evolusi Pawniard betina ini, memberikan ia desain seperti mengenakan gaun namun tidak menghilangkan sisi bajanya yang kokoh untuk mengisi setiap detail pakaian yang digunakannya. Primarina. Popplio adalah salah satu starter Pokemon yang cukup diminati karena evolusi terakhirnya menghadirkan kombinasi tipe yang cukup bagus. Primarina digambarkan dalam desain Putri Duyung, tapi ya lebih mirip dugong cantik yang langsing dan punya suara indah gitu. Meskipun sebenarnya fakta bahwa 80% lebih ia berjenis kelamin jantan. Fakemon evolusi jantan Popplio ini benar-benar sempurna untuk membedakan fakta gendernya. Sama-sama ramping tapi jelas merujuk pada Putra Duyung, bukan Putri Duyung. Machamp. Pokemon ini adalah petarung yang kuat. Kekuatan ini didukung oleh 4 lengan yang dapat menghajar musuh dalam berbagai posisi, sehingga akan sangat sulit untuk menghindar. Machamp begitu tampan bagi para Pokemon dan bahkan ia memamerkan otot tubuhnya yang kekar yang menutupi sesuatu di bawahnya dengan sabuk dan celana dalam hitam. Tapi faktanya 25% dari Machamp berjenis kelamin betina. Fakemon evolusi Machop betina ini menaikkan pelindung tersebut hingga atas, agar mereka yang betina tidak terlihat aneh saat dipandang. Lopunny. Meskipun Lopunny benar-benar begitu kemayu dengan pose malu-malu kelinci dan seksi banget lagi ya kan, namun presentasi gendernya 50/50 untuk Pokemon tersebut, yang berarti seaduhai apapun yang bisa kamu lihat dari Lopunny, Pokemon ini akan tetap tampak menipu dengan penampilannya yang terlalu spesifik pada konsep betinanya. Sebenarnya ada baiknya membuat ia memiliki tipe betina seutuhnya ya kan? Maka Fakemon evolusi Baneri jantan ini mengubah bentuknya ke arah yang seharusnya, yang pasti tidak akan terlalu menjebak jika dilihat secara langsung. Dan itulah beberapa Pokemon jika berevolusi dalam perbedaan jenis kelamin mereka. Sebenarnya bukan gimana-gimana juga ya, terkadang emang agak enggak nyaman gitu ngelihat Pokemon yang tampilannya terlalu spesifik pada satu gender. Apalagi jika mereka itu terlihat manusiawi gitu ya kan. Ya baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.